wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk membuat video tentang materi ataupun salah satu materi dari ilmu psikologi. Ini adalah materi yang mungkin dibutuhkan oleh banyak kalangan akademisi, terutama mahasiswa prodi psikologi maupun mahasiswa bimbingan dan konseling. Jadi untuk kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi ataupun mata kuliah tentang psikologi kepribadian. Baik, jadi psikologi kepribadian ini adalah merupakan salah satu mata kuliah yang mungkin akan dipelajari oleh beberapa prodi, khususnya adalah prodi psikologi maupun bimbingan dan konseling. Kedua prodi ini sudah dipastikan akan membahas ataupun menganalisis tentang mata kuliah psikologi kepribadian. Karena dalam materi psikologi kepribadian itu adalah materi turunan dari ilmu psikologi, ya. Materi yang berkaitan dengan ilmu psikologi, ya. Sama kaitannya dengan psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi belajar, psikologi sosial, ya. Itu semua adalah kaitannya dengan ilmu psikologi, ya. Jadi untuk prodi ilmu psikologi, kemudian bimbingan dan konseling itu akan mempelajari tentang psikologi kepribadian karena berkaitan dengan karakter seseorang, ya. Jadi untuk psikologi kepribadian itu merupakan ilmu yang mempelajari upaya sistematis dalam mengungkapkan serta menjelaskan pola-pola teratur yang berada di dalam pikiran, pola-pola yang berada dalam pikiran, kemudian perilaku dan perasaan nyata dari manusia yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Suatu organisasi yang mempelajari tentang perilaku manusia, karakteristik manusia, ya, perasaan nyata dari manusia itu yang akan dikaji dalam psikologi kepribadian. Bagaimana karakteristik seseorang, bagaimana kepribadian seseorang, ya, itu akan semuanya akan dipelajari dalam mata kuliah psikologi kepribadian karena mempunyai ataupun dikhususkan kepada beberapa kepribadian seseorang ataupun karakteristik seseorang. Karena dalam psikologi itu manusia itu adalah manusia yang unik, ya. Antara manusia yang satu ataupun individu yang satu dengan individu yang lain itu adalah manusia yang unik. Antara yang satu dengan yang lain itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ya, sehingga perlu kajian, perlu analisis, ya. Sehingga apa kaitannya dengan bimbingan dan konseling dan psikologi, ya. Tentu kalau dalam psikologi karena berkaitan dengan perilaku manusia, maka sangat membutuhkan tentang analisis kepribadian seseorang. Bimbingan konseling pun juga seperti itu, ya. Bimbingan konseling berkaitan dengan peserta didik. Ketika lingkup kerja bimbingan konseling itu dikhususkan kepada sekolah, lingkup sekolah secara formal, ya. Berkaitan dengan peserta didik, berhadapan dengan berbagai macam karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik sehingga sangat membutuhkan tentang kepribadian, ya. Dengan kepribadian, dengan materi tentang psikologi kepribadian ini paling tidak ada wawasan tentang kepribadian seseorang itu yang didapatkan oleh para pengkaji, baik itu dari latar belakang psikologi maupun dari bimbingan dan konseling, ya. Jadi dalam psikologi kepribadian itu nantinya kita akan mempelajari ataupun akan menganalisis tentang bagaimana sebenarnya kepribadian seseorang, bagaimana sebenarnya karakteristik seseorang itu, ya. Maka ketika kita mempelajari tentang psikologi kepribadian,
maka kita akan mengenal ataupun akan berkaitan, akan mengambil langkah dengan memperhatikan beberapa paradigma dalam psikologi kepribadian. Karena dalam psikologi kepribadian itu banyak pendapat ahli, banyak paradigma ahli yang mungkin itu menjadi bagian dari tambahan wawasan terhadap ilmu psikologi kepribadian. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah ada 4 paradigma yang mungkin ini akan berkaitan ataupun sangat mempengaruhi terhadap psikologi kepribadian. Ya, yang pertama adalah ada paradigma psikoanalisis, kemudian yang kedua adalah paradigma trait, kemudian yang ketiga adalah paradigma kognitif, dan yang terakhir adalah paradigma behaviorisme. Ini adalah 4 paradigma yang sangat berkaitan dengan psikologi kepribadian. Ya, sangat berkaitan dengan psikologi kepribadian. Baik itu psikoanalisis, trait, kognitif, dan behaviorisme. Ya, ini adalah paradigma yang ketika kita membahas tentang psikologi kepribadian, maka paradigma inilah yang akan menentukan, yang akan membantu terhadap kita dalam memahami terhadap ilmu psikologi kepribadian. Namun pada kesempatan kali ini, untuk video saya kali ini, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan paradigma psikoanalisis. Ya. Nanti untuk kedepannya, di video berikutnya, saya akan membahas tentang paradigma yang lain. Baik, yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang paradigma psikoanalisis. Ini merupakan salah satu paradigma yang mempengaruhi terhadap pemahaman kita tentang materi psikologi kepribadian. Ya. Karena ada 4 paradigma yang akan kita bahas, sehingga memerlukan banyak analisa, banyak waktu, sehingga saya baru membahas tentang satu paradigma, yaitu paradigma psikoanalisis. Ketika kita membahas tentang psikoanalisis, yaitu salah satu paradigma dari psikologi kepribadian, maka ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi para akademisi yang berlatar belakangkan profesi psikologi, baik itu prodi psikologi secara murni, psikologi murni, maupun prodi bimbingan dan konseling. Karena Sigmund Freud ini merupakan salah satu pencetus, salah satu ahli yang mencetuskan tentang kepribadian manusia yang berkaitan dengan struktur-struktur kepribadian, yang diawali dengan beberapa analisis antara alam bawah sadar sampai alam kesadaran. Jadi psikoanalisis ini adalah merupakan salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikoanalisis manusia. Maka psikoanalisis ini adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Segala bentuk kepribadian manusia itu akan dikaji oleh psikoanalisis. Jadi memang Freud itu memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk yang deterministik, ya, yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional ataupun kegiatan yang tidak rasional. Ya. Kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Ini adalah hakikat tentang manusia atau kepribadian manusia ketika dipandang menurut paradigma dari psikoanalisis. Bahwa dalam psikoanalisis itu memandang manusia itu sebagai makhluk yang deterministik. Jadi deterministik itu adalah merupakan semua peristiwa yang terjadi kepada manusia itu yang merupakan akibat
dari adanya suatu keharusan ataupun sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Itu adalah pandangan psikoanalisis tentang hakikat manusia, ya. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang deterministik. Manusia yang memang sudah seharusnya memang seperti itu. Ya, itu adalah beberapa paradigma dari psikoanalisis. Jadi Sigmund Freud ini adalah merupakan ahli yang lahir di Moravia tanggal 6 Mei 1856 dan kemudian beliau meninggal di London tahun 1939 ataupun tanggal 23 September tahun 1939 dan berasal dari keluarga Yahudi. Itulah biodata singkat dari Sigmund Freud ini. Jadi salah satu yang dicetuskan dalam psikoanalisis ini adalah struktur kepribadian, ya, di mana yang kita kenal dan kemungkinan seluruh akademisi yang berlatar belakang tentang profesi psikologi itu sudah tidak asing dengan struktur kepribadian yang dicetuskan oleh psikoanalisis. Ya. Di mana kita tahu dalam struktur kepribadian yang dicetuskan oleh psikoanalisis itu ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Jadi kalau dalam struktur kepribadian yang dicetuskan oleh psikoanalisis itu memang sesuatu yang sangat populer di kalangan ilmu psikologi. Ya. Yang pertama itu adalah id. Ya. Jadi id itu adalah sistem kepribadian yang asli. Ya. Kepribadian yang memang dibawa sejak lahir. Ya. Ini semua manusia mendapatkan tentang struktur kepribadian dari id ini. Jadi id itu adalah sistem kepribadian yang asli memang sudah menjadi bawaannya dari seluruh manusia. Ya. Jadi memang dari sejak lahirnya sudah ada kepribadian yang dibawa oleh manusia. Jadi dari id ini kemudian akan muncullah yang namanya struktur kepribadian yang kedua, yaitu ego dan superego. Jadi saat dilahirkan id itu berisi semua aspek psikologi, ya. Jadi id itu sudah berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, kemudian impuls dan drivernya. Semua sudah ada di kepribadiannya manusia. Karena id itu berada dan beroperasi di dalam daerah tak sadar. Ya. Artinya berada dalam alam kesadaran, alam yang tidak sadar, ya, di bawah alam yang tidak sadar. Jadi id itu berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Ya, itu adalah struktur kepribadian yang pertama, yaitu id. Ya, dengan id ini kemudian muncullah ego dan superego. Nah, jadi ego itu berkembang dari id, ya, agar orang mampu menangani realita sehingga ego itu beroperasi mengikuti prinsip realita. Ya, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukannya objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhannya. Ego itu bergerak ataupun ego itu berinteraksi itu atas dasar keinginan dari id. Ya. Jadi aktivitas yang ditimbulkan oleh id itulah yang menimbulkan sehingga ego itu bergerak. Ya. Sehingga itu ego bergerak, kemudian setelah itu ego lah nanti akan menggerakkan juga terhadap superegonya. Karena ego itu adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian. Jadi ego itu memiliki 2 tugas utama. Yang pertama itu adalah memilih
stimuli ataupun memilih stimuli yang mana, memilih rangsangan yang mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Nah, itu tugas yang pertama dari ego. Tugas yang kedua adalah menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Ya, itu adalah tugas yang kedua. Ya, jadi ego itu adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian itu. Jadi ego itu sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Ya, ego itu bekerja atas dasar keinginan dari id. Ya, karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Ya. Jadi ego itu tidak mungkin dia bergerak tanpa ada dorongan dari id. Karena keinginan yang muncul ego itu dimulai dari munculnya keinginan dari struktur kepribadian yang pertama, yaitu id itu. Dan yang struktur kepribadian yang ketiga adalah superego. Ya. Superego ini adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian. Dia beroperasi memakai prinsip idealistik, ya, sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Jadi superego itu berkembang dari ego, ya, ataupun dia berkembang seperti ego. Ya. Namun dia berbeda dengan ego. Ya. Walaupun superego itu berkembang dari ego dan ataupun seperti ego, yaitu dia tidak punya sumber energinya sendiri, namun sumber ego itu berbeda dengan ego. Ya. Karena superego itu adalah tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego itu akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistik. Ya, ini adalah superego. Dia juga sama dengan kaitannya ego dengan id, di mana ego itu tidak bisa berkembang tanpa adanya dorongan dari id. Ya. Superego pun juga sama seperti kasusnya ego dengan id, yaitu superego tidak mempunyai kekuatan, tidak punya energi atau dorongan tanpa adanya dorongan dari ego. Namun di sini berbeda, karena memang superego itu memang tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego itu akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Jadi superego itu bersifat sebagai non rasional, ya, dalam menuntut kesempurnaan. Superego itu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, superego itu mendorong ego menghentikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moralistik. Artinya superego itu mendorong terhadap ego supaya dalam ego itu bisa menggantikan tujuan-tujuan yang realistik dengan tujuan moralistik yang berkaitan dengan moral manusia. Fungsi yang kedua adalah superego merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat, yang mempunyai naungan ataupun berfungsi sebagai penjagaan terhadap id. Dan yang terakhir adalah superego mengejar kesempurnaan. Apa yang menjadi tuntutan dari id kemudian akan diteruskan oleh ego, sedangkan superego akan menyempurnakan terhadap apa yang akan ditempuh oleh ego itu. Nah, sebagai implementasi pelaksana dari ego itu. Nah, inilah sebagai struktur kepribadian yang menjadi acuan, yang menjadi dasar paradigma dari psikoanalisis ini. Semoga ini dapat membantu kita semua dalam berusaha memahami tentang psikologi kepribadian, terutama dalam paradigma psikoanalisis, karena dalam psikoanalisis ini memang
Ketika kita hanya memahami secara tidak menyeluruh, maka itu akan membuat kita berpikir lebih keras lagi untuk memahami terhadap psikologi kepribadian. Ya. Ciri khas dari paradigma psikoanalisis ini adalah struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Itu yang merupakan ciri khas dari psikoanalisis ini, yang dikembangkan oleh Sigmund Freud ini. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi psikologi kepribadian yang terkhusus kepada paradigma ataupun pemikiran dari psikoanalisis. Untuk video berikutnya atau part yang berikutnya nanti akan saya bahas tentang paradigma trait. Ya, itu akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekeliruan ataupun kata-kata saya yang kurang jelas dan kurang bermakna. Semoga lebih memberikan manfaat kepada seluruh akademisi, terutama yang sedang berusaha untuk memahami tentang psikologi kepribadian. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.